Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di pemrograman Java. Dan di video kali ini kita akan coba ulas gimana cara kita membuat program untuk inputan yang sebelumnya sudah kita bahas, sehingga nanti kita bisa membuat program sederhana yang tampilannya seperti ini. Kita bisa menginputkan nama, semisal di sini saya mengetikkan Alex. Terus kita bisa mengetikkan alamat. Dan yang terakhir kita bisa mengetikkan umur. Dan kalau ini kita enter, semua data yang kita inputkan di sini akan tersusun sesuai dengan format yang kita buat. Nah, di sini saya buat seperti ini. Dari data yang kita inputkan di atas, di bawah sini saya tampilkan sebagai kalimat seperti ini. Nah, gimana cara pembuatannya? So, simak videonya sampai selesai. Seperti biasa teman-teman, langkah awal kita buka untuk IDE-nya. Di sini saya tetap menggunakan IDE NetBeans ya teman-teman. Jadi silahkan dibuka untuk Apache NetBeans-nya. Kita akan coba buat program baru. Langsung aja teman-teman kita buat project-nya. Di sini untuk yang di kategori dan juga project kita biarkan aja ya. Jadi kita biarkan default seperti biasanya. Untuk nama projectnya sekarang kita masuk di video ke-8 teman-teman. Jadi saya kasih apa ini 8 underscore. Kita akan bahas tentang input. Jadi saya kasih aja tulisan input data ya gini ya. 7 underscore input data. Nah untuk lokasi penyimpanannya saya akan kelompokkan dengan project-project sebelumnya teman-teman. Sebelumnya saya simpan di project Java. Nah, saya biarkan berkumpul dengan teman-temannya di sini. Ya, di sini ada video sampai 07 ya. Sekarang kita masuk ke video 8. Jadi langsung aja saya klik open. Jadi di sini projectnya terkumpul semuanya di folder project Java. Terserah kalian kumpulkan di folder apapun, yang penting kalian nggak bingung. Kalau sewaktu-waktu kita perlu programnya, kalian bisa mencarinya dan filenya bisa tertata rapi teman-teman. Nah untuk yang lainnya kita biarkan default aja. Kita sekarang klik finish. Nah sekarang untuk yang komen-komen ini saya bersihkan dulu teman-teman. Jadi biar space-nya itu agak banyak ya teman-teman. Saya sisakan seperti ini ya. Saya tinggalkan public class sama public static void main ini. Karena di video kali ini kita akan memanfaatkan input ya, jadi kita akan memanfaatkan si library scanner teman-teman yang sudah tersedia di Java. Kalau kalian ingat, di video sebelumnya kita sudah ulas gimana caranya kita menggunakan library scanner. Caranya kita langsung import aja dari IDE ini tempat dari tersimpannya si library scanner teman-teman. Jadi kita import, untuk foldernya itu namanya Java. Terus untuk letak dari package-nya itu namanya util atau utility dari si program Java itu. Dan untuk nama library-nya itu adalah scanner. Oke, kalian ketikkan seperti ini aja teman-teman. Ya ini titiknya kelebihan 1 teman-teman. Oke, kalau sudah sekarang kita masuk ke kelas utama kita yaitu di kelas main. Saya akan masuk di public static void di sini. Nah, untuk pemanggilan atau penggunaan dari si scanner, kita harus memanggil library itu di dalam kelas main kita atau di tempat kita menjalankan program utama. Cara pemanggilannya seperti biasa teman-teman, kita inisialkan atau kita memberikan identifier terhadap si library scanner. Caranya kita panggil dulu, apa nama library-nya scanner. Kita kasih identifier apa, input. Ya, jadi untuk input itu identifiernya terserah kalian. Kalian mau kasih nama apa terserah. Di sini biar saya nggak bingung, saya kasih nama input. Biar kalau nanti saya ingin melakukan input data ke dalam sebuah variabel, tinggal saya panggil si identifier input. Otomatis kita akan terhubung ke library scanner gitu. Nah, si identifier input ini adalah pemanggilan objek dari si scanner dengan parameter system.in. Nah, untuk pemanggilan dari library scannernya sudah berhasil teman-teman. Sekarang kita akan coba buat beberapa variabel yang akan kita gunakan sesuai dengan program tadi teman-teman. Yang pertama tadi kita perlu sebuah variabel yang akan kita gunakan untuk menampung nama. Karena nama itu bentuknya teks ya teman-teman, jadi kita akan menggunakan tipe data string. Untuk identifier atau variabelnya saya akan kasih nama ya, nama aja gini. Selanjutnya tadi kita punya variabel yang akan kita gunakan untuk menyimpan data alamat. Karena alamat itu juga teks, maka di sini saya akan menggunakan tipe data string. Nama variabelnya adalah alamat. Untuk selanjutnya tadi saya perlu umur teman-teman. Karena umur di sini saya nggak mau ada koma-komanya ya. Kita anggap aja dia bilangan bulat. Jadi saya akan buat variabel dengan tipe data integer, namanya adalah umur.
Nah, udah kayak gini ya teman-teman. Nah, kita bisa mensederhanakan. Di sini ada dua variabel yang tipe datanya adalah string, yaitu nama dan juga alamat. Di sini saya akan coba singkat untuk deklarasinya. Jadi nama dan alamat saya deklarasikan dalam satu baris. Karena dua-duanya sama tipe datanya, yaitu string teman-teman. Oke, gitu ya. Untuk deklarasi per deklarasian ini udah beres. Sekarang kita akan coba lakukan input data. Sebelum melakukan input data, kita akan berikan label yang tampil tadi ya teman-teman, nama titik 2. Baru di sebelahnya kita inputkan data ya. Karena kita ingin menampilkan sesuatu, maka kita menggunakan sistem .out.println. Sebelumnya kita udah bahas teman-teman kalau kita bisa menggunakan shortcut. Caranya ketikkan aja SOUT, SOUT, lalu kalian tab ya. Dia otomatis muncul sistem .out.println, tapi ini defaultnya sistem out.println, ada ln-nya. Kalau ini kita biarkan semisal nama, kita nanti menginputkan nama, terus di sini kita panggil untuk perintah scanner untuk menginputkan data ke variabel nama yang tipe datanya string. Caranya, variabel nama itu adalah identifier dari library scanner yang sudah kita deklarasikan di atas ini. Apa? Input ya teman-teman. Kita berikan dot, lalu perintah yang kita jalankan di dalam library scanner itu adalah next. Apa? Kalau string kemarin kita menggunakan next line. Ya, karena next line kita gunakan untuk memberikan inputan lebih dari satu kata. Jadi ada spasinya bisa. Kalau nggak ada line-nya, kita menggunakan next aja, berarti dia nggak ada spasinya teman-teman, gitu. Kalau ini kita simpan, terus coba kita jalankan, dia inputannya ada di bawah dari teks atau narasi yang kita buat teman-teman. Kita lihat di sini, ya nama. Kalau kita ketikkan sesuatu, semisal Alex, ya dia akan tampil di bawahnya teman-teman. Gimana caranya kalau kita mengetikkan nama, dia letaknya langsung di sebelah kanannya dari titik 2 ini. Caranya ln ini kita hapus. Jadi kita melakukan perintah system.out.print. Kalau .println dia bisa memberikan enter. Kalau .print aja dia di sampingnya, jadi nggak turun ke bawah. Gitu ceritanya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita coba jalankan sekali lagi. Ya, kalau kita menginputkan sesuatu Alexander Kurniawan, nah dia langsung di sampingnya, di samping kanan, tanpa dia memberikan enter di bawahnya. Oke. Langkah selanjutnya tadi kita memberikan input berupa alamat. Ya udah ini kalian copy aja teman-teman. Kalau kalian malas ngopi ya udah ketik aja SOUT, terus ln-nya kalian hapus. Di sini kasih alamat. Di bawahnya baru kita berikan inputan terhadap si variabel alamat yang tipe datanya string. Kita panggil aja variabelnya alamat. Itu adalah si identifier dari scanner input. Dot, nah karena dia string, alamat bisa dong kita nanti memberikan lebih dari satu kata. Berarti dot neckline ya teman-teman. Oke, alamat udah beres, kita coba nanti aja. Yang terakhir kita punya variabel umur teman-teman. Ya karena umur ini adalah integer, jadi di sini bentar kita tampilkan aja dulu SOUT. Untuk perintah kita menginputkan umur ya, berarti umur titik 2. Di bawahnya kita berikan ke enter. Kita berikan di bawahnya variabel umur yang tipe datanya adalah integer. Itu adalah identifier dari scanner input. Karena tipe datanya integer, di sini kita berikan next int. Jangan lupa dia adalah metode ya. Jadi ada kurung buka kurung tutupnya di belakang. Oke. Kalau sekarang kita jalankan, kita sudah berhasil membuat inputan seperti ini. Nama semisal Alex. Langsung muncul di bawahnya alamat semisal Nganjuk. Di bawahnya kita ada perintah untuk menginputkan umur. Semisal umurnya 22. Oke. Inputan udah beres. Untuk teks yang kita inputkan ini sudah berhasil harusnya. Berhasil masuk ke dalam variabel. Tinggal kita proses untuk variabel itu kita apakan. Ya karena tadi kita tampilkan berupa susunan teks ya di bawahnya sini. Jadi kita akan buat di bawahnya sini. Pembatas dulu teman-teman. SOUT kita akan berikan gini sama dengan yang banyak. Oke. Dia println karena kita ingin memberikan enter setelahnya. Di bawahnya sini kita SOUT lagi. Ya kayaknya ini ya kepakai println nggak masalah. Namanya kita tampilkan di sini. Variabelnya adalah nama. Terus mungkin saya berikan gini aja teman-teman. Nama terus di sampingnya kita berikan
lahir di, terus di sini kita hubungkan dengan variabel alamat. Terus di bawahnya, jadi turun ke bawah ya. Jadi nanti tampil di sini namanya semisal Alex. Jadi Alex lahir di alamat, alamatnya Nganjuk. Berarti Alex lahir di Nganjuk. Terus di bawah sini kita berikan berumur. Baru di sini kita hubungkan dengan variabel umur. Umurnya berapa? Yang kita inputkan. Kalau 22 berarti 22. Di belakangnya kita berikan redaksi spasi TH gitu aja atau tahun gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba jalankan. Sekarang saya inputkan namanya Alex. Alamatnya Nganjuk. Umurnya semisal 19. Ya, dia akan tampil seperti ini. Alex lahir di Nganjuk, berumur 19 TH. Gitu ya teman-teman. Coba kita menggunakan data yang lain. Semisal Bisma. Bisma L gitu ya, biar lebih dari satu kata. Alamatnya Kediri. Kota, oke. Umurnya 29, oke. Bisma L lahir di Kediri Kota, berumur 29 TH, oke. Mantap ya teman-teman. Berarti pemanfaatan variabel untuk kita proses di proses selanjutnya udah beres. Kita punya variabel kosong, ya jadi di sini variabel kosong semua, nama, alamat, umur. Kita mendeklarasikan variabel dengan tipe data tertentu, tapi nggak ada value atau isinya. Baru di bawah sini variabelnya kita isi dengan data sesuai keinginan kita teman-teman. Nggak sampai situ aja, setelah datanya kita masukkan ke dalam variabel, di bawah sini variabel yang sudah kita isi sesuai keinginan kita proses sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, jadi ada variabel kosong, ada inputannya, ada outputnya. Jelas prosesnya sudah ada di dalam situ teman-teman. Nah gitu. Nah di sini masih ada sesuatu kekurangan yang sebelumnya sudah kita bahas tapi belum kita terapkan, yaitu pemanfaatan escape sequence teman-teman. Karena titik 2-nya ini masih belepotan, masih berantakan ya. Ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Sekarang kita akan rapikan menggunakan escape sequence. Kalau kalian ingat, cara merapikan teks seperti ini kita bisa memanfaatkan yang namanya backslash T atau tab. Jadi fungsi istimewa atau karakter istimewa untuk memberikan tab di dalam output system.out.print. Kita berikan backslash T terhadap narasi ya teman-teman. Jadi narasinya kita kasih backslash T semuanya. Di sebelumnya titik 2 pas ya teman-teman. Coba kita save terus coba kita jalankan. Nah sekarang sudah ada space-nya antara nama dan titik 2 ada jaraknya sekitar beberapa spasi ya teman-teman. Coba kita ketikkan Alex K. Nah sudah rapi ya teman-teman ya. Antara titik 2 yang atas sama titik 2 yang bawah itu sudah sama, rapi teman-teman. Coba alamatnya Ngawi. Umurnya 17. Nah kan ini lebih rapi daripada yang tadi teman-teman. Titik 2-nya sudah sesuai dengan atasnya ya. Sudah satu baris gini. Oke, mungkin itu ya teman-teman pembahasan kita untuk latihan kali ini. Kita sudah berhasil berlatih untuk memanfaatkan input data di dalam sebuah variabel yang sudah kita deklarasikan dengan nggak ada data ya. Maksudnya variabel kosong, terus kita isikan data, terus datanya kita proses di bawah. Mau kita apakan terserah kalian. Ya untuk redaksi yang saya buat seperti ini, kalau kalian mau improve silahkan ya teman-teman. Kalian coba utak-atik gimana teks yang ingin kalian tampilkan, polanya seperti apa, silahkan kalian improve atau kembangkan sendiri. So mungkin itu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terus saksikan video-video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.